Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Anantaryandi dan saya bersama dua rekan saya yaitu Yolanda Cahya Kamila dan Indah Fitria Ramadhani. Kami di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi menengah 2 dengan judul Akuntansi Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan merupakan bagian dari akuntansi yang membahas bagaimana perusahaan ini menghitung, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan gitu. Terus informasi pajak penghasilan ini disajikan sebagai beban pajak dalam laporan laba rugi gitu. Jadi beban pajak tersebut terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak ini adalah pajak yang harus dibayar berdasarkan laba kena pajak pada periode berjalan, sedangkan pajak tangguhan muncul akibat adanya perbedaan antara aturan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Lalu akuntansi pajak penghasilan juga membahas konsekuensi pajak yang akan terjadi di masa depan atas pengakuan aset dan liabilitas perusahaan. Perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak dapat menimbulkan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan temporer yang akan berbalik di masa mendatang maupun perbedaan permanen yang tidak akan berbalik. Oleh karena itu, akuntansi pajak penghasilan penting untuk membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Lalu untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai standar akuntansi pajak penghasilan. Nah, standar akuntansi pajak penghasilan ini diatur oleh PSAK 46. Jadi PSAK 46 ini merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuannya itu untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode yang akan mendatang. Nah, selain itu, standar ini juga membantu perusahaan agar laporan keuangan itu menjadi lebih transparan, relevan, dan juga sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, dengan penerapan PSAK 46, perusahaan juga dapat mengetahui adanya pajak ini dan pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal. Baik, materi selanjutnya itu ada laba sebelum pajak dan juga laba kena pajak. Yang pertama itu ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu adalah laba perusahaan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan. Biasa disebut juga dengan earning before tax atau EBT. Jadi EBT itu seluruh pendapatan perusahaan dikurangi dengan beban operasional dan beban lainnya terlebih dahulu, tetapi belum dikurangi dengan pajak. Rumus sederhananya yaitu pendapatan dikurangi beban, kemudian ditambah atau dikurangi pendapatan lain-lain. Selanjutnya itu ada laba kena pajak. Jadi laba kena pajak adalah laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak menurut ketentuan perpajakan. Nah, nilainya ini tidak selalu sama dengan laba sebelum pajak karena harus disesuaikan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal. Adapun rumus untuk perhitungan laba kena pajak itu laba sebelum pajak ditambahkan dengan koreksi positif dan dikurangkan dengan koreksi negatif. Nah, perbedaan utama keduanya itu terdapat pada dasar penyusunannya. Kalau laba sebelum pajak itu disusun berdasarkan standar akuntansi untuk tujuan laporan keuangan. Sedangkan laba kena pajak itu disusun berdasarkan aturan perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laba sebelum pajak itu menunjukkan kinerja perusahaan menurut akuntansi. Sedangkan laba kena pajak itu menunjukkan laba yang diakui oleh fiskal sebagai dasar pengenaan pajak. Oke, materi selanjutnya adalah beban pajak. Beban pajak adalah total beban pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi dalam satu periode. Beban pajak kini itu adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh suatu entitas dalam satu periode. Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambahkan dengan beban pajak kini sehingga total beban pajak akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan beban pajak kini gitu. Nah, nanti sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan akan dikurangkan dari beban pajak kini sehingga total beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak kini. Selanjutnya itu ada beban pajak kini. Jadi beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak pada periode berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, beban pajak kini itu jumlah
pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan pada periode berjalan berdasarkan laba kena pajak menurut aturan perpajakan. Nah, dasar perhitungannya beban pajak ini itu berasal dari laba kena pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya itu beban pajak ini sama dengan laba kena pajak dikali dengan tarif pajak. Lalu, beban pajak ini itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, lalu diakui pada periode berjalan, dan dicatat sebagai kewajiban perusahaan kepada negara. Contoh perhitungan dari beban pajak ini, di sini kita bisa lihat laba kena pajak perusahaannya itu senilai 400 juta rupiah, lalu tarif pajaknya itu sebesar 22%. Nah, perhitungannya itu langsung kita kalikan aja nih, 400 juta dikali dengan 22% itu hasilnya 88 juta rupiah. Maka beban pajak kini penghasilan perusahaan senilai 88 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan di atas, jurnalnya itu beban pajak ini 88 juta pada utang pajak penghasilan senilai 88 juta. Artinya, perusahaan ini mengakui adanya beban pajak sekaligus kewajiban pajak yang harus dibayar kepada negara. Adapun hubungan dengan laporan keuangan, di laporan laba rugi itu dicatat sebagai beban pajak, sedangkan di neraca itu dicatat sebagai utang pajak jika pajaknya itu belum dibayarkan. Lalu selanjutnya yaitu ada liabilitas pajak kini. Nah, liabilitas pajak kini adalah beban pajak yang masih belum dibayar oleh suatu perusahaan atau entitas. Nah, jumlah ini merupakan pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak dalam satu periode. Lalu dalam laporan posisi keuangan, liabilitas pajak kini disajikan sebagai utang PPh badan atau utang pajak penghasilan. Nah, pembayaran pajak ini dilakukan melalui beberapa cara seperti angsuran pajak bulanan PPh pasal 25, lalu pemotongan pajak oleh pihak ketiga seperti PPh pasal 22 atau 23, dan pembayaran kekurangan pajak di akhir tahun melalui PPh pasal 29. Nah, setiap bulan perusahaan itu wajib membayar angsuran pajak yang umumnya dihitung berdasarkan pajak tahun sebelumnya. Lalu selain itu, beberapa penghasilan perusahaan juga dapat langsung dipotong pajak oleh pihak lain. Contohnya, perusahaan konsultan IT yang menerima pembayaran jasa konsultasi biasanya sudah dipotong pajak oleh kliennya, seperti itu. Nah, pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jadi jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Lalu untuk angsuran pajak dan pajak yang sudah dibayar oleh suatu perusahaan dalam 1 tahun itu disebut dengan pajak dibayar di muka atau kredit pajak. Nah, pajak terutang dalam 1 tahun fiskal itu dihitung setiap tahun dan dalam standar akuntansi keuangan disebut sebagai beban pajak ini. Jadi jumlah pajak terutang kemudian dikurangkan dengan kredit pajak untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu mengalami kurang bayar atau lebih bayar pajak. Jadi jika pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak, maka akan muncul pajak kurang bayar atau PPh pasal 29 yang kemudian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai utang pajak badan. Sebaliknya, jika terjadi lebih bayar atau PPh pasal 28, maka akan disajikan sebagai pajak dibayar di muka. Nah, sesuai ketentuan perpajakan, pajak dibayar di muka itu dapat direstitusi atau dikompensasikan untuk pembayaran pajak pada periode berikutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh soal atau ilustrasinya. Jadi pada contoh soal ini, PT Maju Jaya pada tahun 2025 memiliki laba kena pajak sebesar 400 juta dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%. Nah, selama tahun berjalan, perusahaan juga sudah membayar angsuran pajak atau PPh pasal 25 sebesar 70 juta. Nah, pertanyaannya itu ada berapa pajak ini yang harus dibayar perusahaan, lalu apakah perusahaan mengalami kurang bayar atau lebih bayar pajak, dan yang ketiga itu ada buat jurnal pencatatannya. Nah, untuk langkah penyelesaian yang pertama itu kita menghitung dulu pajak ini perusahaan, yaitu dengan mengalihkan laba kena pajak dengan tarif pajak, yaitu sebesar 400 juta dikali 22% sehingga diperoleh pajak ini sebesar 88 juta. Jadi jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan itu adalah sebesar 88 juta. Lalu untuk selanjutnya itu kita membandingkan pajak terutang dengan angsuran pajak yang sudah dibayar perusahaan. Nah, pajak terutang yang seharusnya dibayar kan 88 juta, sedangkan
angsuran pajak yang sudah dibayar oleh perusahaan itu baru 70 juta. Nah, karena pajak terutang lebih besar, maka perusahaan ini mengalami kurang bayar pajak sebesar 18 juta dari selisih 88 juta dan 70 juta yang sudah dibayarkan tersebut. Nah, kekurangan ini nantinya akan menjadi PPh pasal 29 atau utang pajak badan. Lalu untuk jurnalnya yaitu ada saat mencatat beban pajak kini, yaitu beban pajak kini pada utang PPh badan sebesar 88 juta. Untuk jurnal yang kedua yaitu saat mencatat angsuran pajak yang sudah dibayar, yaitu pajak dibayar di muka pada kas sebesar 70 juta. Nah, selanjutnya itu ada jurnal saat penghapusan pajak dibayar di muka ke utang pajak, yaitu utang PPh badan pada pajak dibayar di muka sebesar 70 juta, seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah perbedaan temporer dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak pada periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan gitu yang tercantum dalam PSKK 46. Ini yang revisi 2013. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak gitu. Akibatnya perbedaan temporer ini terjadi. Penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas regulasi pajak melakukan pembayaran pajak lebih dahulu gitu sebelum pengakuan pajak melakukan akuntansi. Pembayaran pajak ini yang lebih dahulu tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pembayaran pajak tersebut akan ditangguhkan pembebanannya menurut akuntansi dan baru diakui saat laba menurut akuntansi diakui. Oke, kita masuk ke jawabannya. Atas biaya garansi yang tadi, menurut akuntansi itu kan sebesar 2% ya. Jadi 2% dikali penjualannya sebesar 800 juta menghasilkan beban garansi sebesar 16 juta. Jadi dalam akuntansi dijurnalkan dalam beban garansi sebesar 16 juta pada liabilitas garansi sebesar 16 juta. Nah, garansi ini telah diberikan gitu kan, telah dibayarkan gitu per tahun 2015 sehingga liabilitas ini akan berkurang. Tadi kan dibayar di 2015 sebesar 2 juta. Jadi liabilitas garansi pada kas yaitu sebesar 2 juta. Nah, di sini ada tabel 18.2 itu perhitungan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Di sini dapat diketahui pada tahun 2015 di situ ada 16 juta di beban garansi akuntansi, lalu beban garansi pajaknya 2 juta sehingga perbedaan laba akuntansi dan pajak atau laba akuntansinya lebih tinggi 14 juta gitu. Oke, melanjutkan jawaban tadi. Di sini misalkan tarif pajaknya 25% dan tidak akan berubah gitu tarif pajaknya. Jadi kita dapat hitung 14 juta tadi dikali tarif pajaknya sebesar 25% dapat 3.500.000 gitu. Jadi jurnalnya aset pajak tanggungan sebesar 3.500.000 dan pendapatan pajak tangguhan sebesar 3.500.000. Lalu selanjutnya ada jurnal lagi, jika pada 2016 dilakukan pembayaran garansi 8 juta sehingga liabilitas pajak tangguhan akan berkurang gitu sehingga bersaldo 6 juta. Akibat transaksi ini aset pajak tangguhan itu juga harus dikurangi karena liabilitasnya telah terselesaikan. Atas berkurangnya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut akan dibuat jurnal. Jurnal yang pertama itu ada liabilitas garansi pada kas sebesar 8 juta dan jurnal selanjutnya adalah beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 2 juta. Lalu saldo liabilitas tangguhan 1.500.000 ini pada akhir tahun 2016 akan terselesaikan pada tahun 2017 dengan pembayaran gaji garansi sebesar 6 juta. Jadi dijurnalkan liabilitas garansi pada kas sebesar 6 juta. Lalu jurnal yang kedua adalah beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 1.500.000. Oke, slide selanjutnya itu ketika perbedaan temporer yang dapat dikurangkan ini di masa mendatang harus dievaluasi gitu setiap periodenya untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut dapat dikurangkan gitu. Nah, dalam beberapa kondisi perbedaan temporer ini tidak dapat dikurangkan di masa mendatang. Nah, untuk menjelaskan keadaan ini kita lihat di contoh yang saya tampilkan ini sebenarnya kasusnya nyambung sama kasus 18.3 tadi. Saya bacakan dulu soalnya.
pada tahun 2017 beban garansi yang dibayarkan sebesar 4 juta, garansi tidak dapat lagi digunakan oleh pelanggan pada tahun 2018. Nah, berdasarkan data ini, pengakuan garansi sebesar 16 juta. Namun pembayaran garansi ini dilakukan hanya 2 juta, 8 juta, dan 4 juta gitu, sehingga terdapat 2 juta yang ini perbedaan temporer yang dapat diselesaikan gitu. Jadi dengan demikian pada tahun 2017 akan dibuat jurnal sebagai berikut. Nah, liabilitas garansi pada kas sebesar 4 juta dan beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini dapat dari mana? Dapat dari liabilitas garansi ini 4 juta dikali 25%, yaitu tarif pajak yang berlaku tadi gitu. Nah, di sini juga ada tabel perhitungan evaluasi atas perbedaan temporer dapat dikurangkan. Nah, di sini juga dapat dilihat ya teman-teman, kalau misalnya di 2017 itu tercantum 4 juta gitu. Jadi pada total itu tersisa 2 juta gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan beban garansi yang telah diestimasi dan diakui sebesar 16 juta, ternyata hanya terrealisasi sebesar 14 juta gitu, sehingga akan dilakukan koreksi atas estimasi yang telah dilakukan pada 2017, sehingga temporer yang tidak dalam diselesaikan juga akan disesuaikan gitu, kalau misalnya akibat koreksi atas estimasi yang telah dilakukan tadi. Makanya di sini dibuat jurnal lagi liabilitas garansi pada kas sebesar 2 juta dan beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 500.000. Nah, dari mana sih teman-teman 500.000 ini? 500.000 ini sama kayak tadi, dari 25% dari liabilitas garansi ini. Jadi 25% dari 2 juta ini sebesar 500.000 gitu. Nah, akibat jurnal penyesuaian tersebut, saldo liabilitas garansi akan menjadi 0 dan aset pajak tangguhan menjadi 0 juga gitu. Jadi beban garansi dicatat sebagai akredit gitu, akan digabungkan dengan pengakuan beban garansi atas penjualan yang dilakukan pada 2017. Lalu untuk slide selanjutnya itu ada perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Jadi perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 revisi tahun 2013 adalah perbedaan temporer yang menyebabkan munculnya jumlah kena pajak pada periode masa depan ketika aset atau liabilitas diselesaikan. Nah, perbedaan ini nantinya akan menimbulkan beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, liabilitas pajak tangguhan sendiri adalah jumlah pajak penghasilan yang akan terutang pada masa depan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Namun, pengakuan liabilitas pajak tangguhan tidak berlaku untuk beberapa kondisi tertentu, seperti perbedaan temporer yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset dan liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, serta tidak memengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak. Nah, perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan laba menurut pajak. Artinya, perusahaan itu sudah mengakui laba dalam laporan keuangan, tetapi menurut aturan perpajakan, laba tersebut belum seluruhnya dikenakan pajak. Nah, karena itu beban pajaknya tetap harus diakui dalam akuntansi, walaupun pajaknya baru akan dibayar pada periode berikutnya. Lalu kita masuk ke contoh soal atau ilustrasinya. Jadi di sini ada PT Sumbing pada awal Januari tahun 2015 membeli kendaraan dengan harga 200 juta. Nah, menurut akuntansi aset ini itu disusutkan 5 tahun tanpa nilai sisa, sedangkan menurut pajak disusutkan 4 tahun tanpa nilai sisa. Lalu bisa kita lihat di tabel perhitungan perbedaan temporer kena pajak ini, menurut akuntansi itu beban depresiasi per tahunnya 40 juta, sedangkan menurut pajak beban depresiasinya itu sebesar 50 juta. Akibatnya laba sebelum pajak setiap tahun dari tahun 2015 sampai 2018 itu lebih besar 10 juta dibandingkan penghasilan kena pajak. Namun pada tahun 2019 laba menurut akuntansi itu lebih kecil 40 juta karena pada tahun tersebut tidak ada depresiasi. Nah, akibat beban depresiasi tersebut, akumulasi depresiasi menurut akuntansi itu lebih kecil, sehingga aset net menjadi lebih besar. Nah, perbedaan tersebut terakumulasi selama 4 tahun, sehingga saldo perbedaan pada akhir tahun 2018 itu sebesar 40 juta. Perbedaan tersebut tidak ada lagi ketika diakui beban depresiasi menurut akuntansi, sedangkan menurut pajak itu tidak diakui lagi sebagai beban depresiasi. Lalu pada slide ini
ini dijelaskan jurnal untuk pajak tangguhan akibat adanya perbedaan depresiasi antara akuntansi dan pajak. Nah, selama tahun 2015 sampai tahun 2018, laba sebelum pajak menurut akuntansi itu lebih besar 10 juta dibanding laba kena pajak. Karena perbedaan ini akan menimbulkan pajak di masa depan, maka perusahaan itu harus mengakui liabilitas pajak tangguhan. Nah, untuk perhitungan pajak tangguhannya yaitu 25% dikali 10 juta sama dengan 2,5 juta. Nah, sehingga jurnal yang dibuat setiap tahun dari 2015 sampai 2018 adalah beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 2.500.000. Artinya perusahaan itu mengakui adanya tambahan beban pajak yang pembayarannya ditangguhkan ke periode berikutnya. Nah, karena jurnal ini dibuat selama 4 tahun, saldo liabilitas pajak tangguhan terus bertambah hingga mencapai 10 juta pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 terjadi pembalikan. Nah, menurut pajak, aset itu sudah habis disusutkan sehingga tidak ada lagi beban depresiasi. Sedangkan menurut akuntansi, masih ada depresiasi sebesar 40 juta. Akibatnya, laba akuntansi itu menjadi lebih kecil daripada laba kena pajak. Nah, oleh karena itu, liabilitas pajak tangguhan yang sebelumnya sudah diakui harus dihapus dengan jurnal liabilitas pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan sebesar 10 juta. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa perbedaan temporer tersebut sudah selesai atau sudah berbalik seperti itu. Selanjutnya itu ada perbedaan pajak permanen. Nah, perbedaan permanen di pajak itu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang sifatnya tetap dan tidak akan berbalik pada periode berikutnya. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena ada pendapatan atau beban yang diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut perpajakan ataupun sebaliknya. Karakteristik dari pajak permanen yang pertama yaitu tidak akan kembali atau berbalik di masa depan. Artinya, perbedaan antara akuntansi dan pajak itu hanya terjadi sekali saja dan tidak akan disesuaikan lagi pada periode berikutnya. Misalnya itu denda pajak. Jadi selamanya itu tidak boleh menjadi pengurang pajak. Lalu menyebabkan laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal. Nah, karena ada pendapatan atau beban yang perlakuannya berbeda antara akuntansi dan perpajakan, maka laba menurut laporan keuangan itu bisa berbeda dengan laba menurut pajak. Yang ketiga, itu tidak menimbulkan pajak tangguhan. Karena perbedaannya tidak akan kembali di masa depan, maka perusahaan ini tidak perlu mengakui aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, karakteristik yang keempat itu bersifat tetap. Artinya, perbedaan tersebut permanen dan tidak berubah lagi pada periode berikutnya. Jadi, selisihnya ini hanya memengaruhi pajak pada periode berjalan saja. Adapun penyebab dari perbedaan permanen ini, yang pertama itu beban dicatat di dalam akuntansi, tetapi beban ini tidak boleh dicatat menjadi pengurang pajak. Artinya perusahaan itu tetap mencatat beban tersebut dalam laporan keuangan karena memang mengurangi keuntungan perusahaan. Tetapi menurut aturan perpajakan, beban itu tidak boleh digunakan untuk mengurangi laba kena pajak nih. Contohnya denda pajak dan sanksi administrasi pajak. Dalam akuntansi itu dicatat sebagai beban, tetapi dalam fiskal itu harus ditambahkan melalui koreksi fiskal positif. Yang kedua, itu pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Artinya, pendapatan tersebut itu tetap diakui dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi menurut perpajakan itu bukan objek pajak atau sudah dikenakan pajak final sehingga tidak dihitung lagi nih dalam laba kena pajak. Contohnya itu bunga deposito dan hibah tertentu. Karena sudah dikenakan pajak final atau bukan objek pajak, maka dalam rekonsiliasi fiskal itu dilakukan koreksi fiskal negatif. Oke, di sini ada contoh perhitungan untuk perbedaan pajak permanen. Di sini diketahui laba sebelum pajaknya itu senilai 150 juta rupiah dan terdapat denda pajak senilai 10 juta rupiah. Karena denda pajak itu tidak boleh dikurangkan secara fiskal, maka dilakukan koreksi positif. Perhitungannya, laba kena pajak sama dengan 150 juta ditambah dengan 10 juta, maka menjadi 160 juta. Adapun dampak dari perbedaan ini itu yang pertama menambah atau mengurangi laba kena pajak. Perbedaan permanen itu dapat membuat laba kena pajak menjadi lebih besar atau bahkan lebih kecil nih dibanding dengan laba akuntansi. Misalnya denda pajak itu akan menambah laba kena pajak, sedangkan bunga deposito itu dapat mengurangi laba kena pajak. Lalu yang kedua itu memengaruhi besarnya pajak ini.
Karena laba kena pajak itu berubah, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan pada periode berjalan juga ikut berubah. Jika laba kena pajak naik, maka pajak ini meningkat. Dan jika laba kena pajak turun, maka pajak ini juga ikut menurun. Yang ketiga, itu tidak menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Jadi, perbedaan permanen ini tidak akan berbalik di masa depan, sehingga perusahaan tidak perlu mencatat aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Dampaknya hanya terjadi pada periode berjalan saja.